Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taher dengan NIM 23811301449. Saya adalah mahasiswa PJJ PAI Universitas Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang teori komunikasi pembelajaran di era digital dunia cyber. Komunikasi yang efektif menjadi kunci keberhasilan pembelajaran di era digital. Pemahaman teori komunikasi membantu guru dan peserta didik berinteraksi, berkolaborasi, dan membangun pengetahuan secara bermakna. Teori komunikasi verbal dan nonverbal yang memuat komunikasi verbal diantaranya bahasa yang jelas dan tepat, kemudian pertanyaan dan jawaban, ceramah dan presentasi, dan yang terakhir instruksi dan arahan. Sedangkan komunikasi nonverbal memuat ekspresi wajah dan bahasa tubuh, kontak mata, jarak fisik, dan gestur atau pose. Teori komunikasi interpersonal, hubungan yang responsif dan empatis, kemudian pembangunan kepercayaan, pertukaran informasi yang terbuka, penggunaan bahasa yang tepat dan menghargai, resolusi konflik dan penyesuaian, dan terakhir kolaborasi dan kerjasama. Adapun teori pembelajaran sosial yang dikembangkan oleh Albert Bandura, teori ini menyarankan bahwa individu belajar tidak hanya melalui pengalaman langsung, tetapi juga melalui observasi, model, dan interaksi sosial dengan orang lain dalam lingkungan mereka. Contohnya pemodelan, penguatan dan hukum, kolaborasi dan interaksi sosial, identifikasi, dan yang terakhir penguatan diri. Teori konstruktivisme. Pembelajaran bukanlah proses pasif tetapi merupakan proses aktif di mana peserta didik secara aktif terlibat dalam pembangunan pengetahuan mereka sendiri. Contohnya pembelajaran berpusat pada peserta didik, kemudian konstruksi pengetahuan, pengalaman dan refleksi, kolaborasi dan diskusi, pembelajaran kontekstual, dan yang terakhir peran pengajar sebagai fasilitator. Kemudian teori komunikasi efektif yang terdapat diantaranya kejelasan dan kesesuaian dengan audiens, keterlibatan dan interaksi, feedback yang konstruktif, yang terakhir adalah empati dan keterbukaan. Adapun teori konstruksi pengetahuan sosial, teori ini menggabungkan elemen-elemen dari konstruktivisme dan pembelajaran sosial, yang diantaranya pembelajaran melalui interaksi sosial, kolaborasi dan konstruksi bersama, sosialisasi pengetahuan, pertukaran perspektif, pembentukan identifikasi dan budaya, pembentukan identitas dan budaya dan yang terakhir peran pengajar sebagai fasilitator. Pentingnya komunikasi efektif dalam proses pembelajaran. Di sini ada 6 poin. Yang pertama, memfasilitasi pemahaman. Yang kedua, mendorong keterlibatan. Yang ketiga, membangun hubungan yang positif. Yang keempat, memberikan umpan balik yang bermakna. Yang kelima, mengetahui hambatan dan kesulitan. Dan yang keenam, mendorong refleksi dan pengembangan diri. Komunikasi yang baik, pembelajaran menjadi bermakna, pengetahuan dibangun bersama. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.